saya meluruskan ya. Pada kesempatan debat di Banten gini Mas, ya karena saya memang ikut langsung di lokasi. Oh, jenengan ikut langsung debat di Banten pada waktu itu. Luar biasa. Gimana ceritanya, Pak? Ya, ceritanya gini ya, kenapa kok sampai Kiai Haji Imad ini tidak hadir? Ini biar teman-teman kita tahu ya. Mungkin ada sudah banyak yang tahu kenapa sampai Kiai Haji Imad ini tidak hadir di Kesultanan Banten. Itu memang ada. Itu debat pertama berarti ya, Pak ya? Ya, jadi debat pertama itu kenapa Kiai Haji Imad tidak hadir pada waktu itu? Nah, ini Pak Kiai Soleh ini berada dalam lokasi itu dan menjadi bagian barisan dari Kiai Haji Imaduddin. Monggo lanjut lagi. Oke, gini ya. Ini sebagai pelurusan ya, karena kan banyak framing-framing dulu, mungkin sekarang ini sudah reda ya. Tapi dulu awal-awal begitu ada perdebatan Banten, itu kan dari golongan mereka, dari klan-klan Muhibbin dan Habaib ini kan menjustis bahwa Kiai Haji Imad itu tidak berani hadir itu kan. Sebenarnya ada kronologinya. Kiai Haji Imad berani hadir, akan hadir seandainya langsung itu adalah dari Robitoh Alawiyah. Itu kan? Ini sudah jelas. Dan yang datang itu kan Habib Hanif Alatos. Ada di situ Buya Qurtubi, di situ ada Gus Rumel, di situ ada Gus Wafi, di situ juga ada sebagian orang yang siapakah saya kurang paham ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu pada waktu itu ternyata keempat orang ini dari Habib Hanif Alatos mereka tidak mewakili Robitoh Alawiyah secara resmi. Sedangkan di situ ada Tengku Mudakori, ada Gus Aziz Jazudi, ada Kiai Mas Raden Muhammad Salim, ada Kiai Hanan dari Madura, ada Kiai Ilzamuddin, Ketua Naat. Ini mendapatkan surat resmi dari Kiai Haji Imad bahwa beliau ini adalah resmi utusan dari Kiai Haji Imad. Itu lah. Akhirnya karena dari grup Habib Hanif Alatos dan teman-temannya itu menyatakan mereka tidak mewakili Robitoh Alawiyah, yang akhirnya dari rombongan Gus Aziz Jazuli, Tengku Mudakori dan yang lainnya memutuskan tidak akan debat karena hasilnya percuma. Itu ya, akhirnya di situ perdebatan tetap berjalan, tapi itu adalah personal antara Tengku Mudakori dengan Buya Qurtubi, Habib Hanif Alatos, Gus Rumel sama Gus Wafi. Itu personal ya, tidak mewakili Robitoh Alawiyah. Oh, jadi itu sudah loss, bukan dari utusan Kiai Imaduddin sudah pas waktu itu ya? Bukan. Oh, begini guys. Jadi pada perdebatan pertama di Kesultanan Banten menurut Kiai Soleh ini itu memang pertama itu mengutus ya. Kiai Imaduddin mengutus Tuanku Qori, kemudian yang lainnya itu ya Gus siapa? Gus Aziz Jazuli. Itu memang awalnya mengutus, tapi pada akhirnya ketika tahu bahwa Robitoh Alawiyah tidak hadir dan hanya memberikan utusan seperti Hanif Alatas dan Buya Qurtubi, akhirnya Kiai Imaduddin dan kawan-kawan lost kontak ya. Artinya lost kontak itu membiarkan perdebatan berjalan, tapi urusannya adalah personal antara Tuanku Qori dengan perwakilan dari Robitoh Alawiyah. Jadi bukan. Jadi Hanif Alatos, Habib Hanif Alatos ini tidak mewakili, bukan utusan. Oh, bukan utusan dari Robitoh. Bukan. Oke. Ya, kenapa Kiai Haji Imaduddin tidak mau hadir? Ya, karena dari awal sudah ada informasi Hanif Alatos, mohon maaf, Habib Hanif Alatos. Terus siapa? Buya Qurtubi itu ya, memang benar bawa kitab satu jeep. Kita lihat, santrinya itu yang mengeluarkan dari mobil. Bawa kitab satu jeep itu. Luar biasa, memang benar. Ini saya melihat memang. Terus di situ ada Gus Rumel dan Gus Wafi. Ini bukan utusan dari Robitoh Alawiyah.
Kalau memang utusan berarti harusnya ada surat resmi dari Robito Alawiyah, karena Kiai Haji Imaduddin itu memberikan surat resmi yang diberikan kepada Tengku Muda Qori dan rombongan, ataupun Tengku Muda Qori ada Kiai Raden Mas Muhammad Salim, Gus Aziz Jazuli dan yang lainnya. Ini memberikan surat resmi. Bayangan daripada Kiai Haji Imaduddin itu maunya perdebatan itu langsung dengan akarnya ya. Betul, dengan Robito Alawiyah. Tapi yang maju malah kalangan habaib. Satu orang, kemudian Buya Qurtubi gitu ya. Iya, itu bisa dikatakan Muhibin ya. Gus Rumel, Muhibin, gitu kan. Terus satu lagi Gus Wafi, Muhibin, itu. Jadi kemauannya Kiai Imaduddin itu langsung duel dengan Robito Alawiyah. Betul. Tapi nyatanya tidak hadir. Tidak hadir, makanya disitulah diputuskan bahwa perdebatan di Banten itu sama sekali tidak mewakili Kiai Haji Imad. Itu sudah personal antara Tengku Muda Qori dibantu oleh Gus Aziz Jazuli. Ya, Gus Aziz Jazuli itu hanya membantu Tengku Muda Qori dan bersama dengan rombongan Hanif Alatos dan rombongan. Sekarang udah paham ya? Oke. Jadi jangan salah persepsi. Jadi perdebatan di Banten itu bukan kenapa Kiai Haji Imad tidak hadir, ya memang karena rombongan Habib Hanif Alatos ini benar-benar tidak mewakili Robito Alawiyah. Tidak ada surat resmi. Tidak ada surat resmi. Karena apa? Seandainya ini memang menjadi surat resmi dari Robito Alawiyah, dan di satu sisi ada Kiai Haji Imad yang memang itu mengkaji dan penelitian beliau yang dibawa adalah penelitian Kiai Haji Imad. Ya, betul. Nanti kalau memang Tengku Muda Qori dan teman-teman ini bisa dikatakan kalau dalam perdebatan mungkin kalah argumen, itu kan, otomatis Kiai Haji Imad akan taslim. Iya. Akan taslim dengan Robito Alawiyah dan mengakui bahwa Habib itu adalah zuriyah Rasul. Iya, betul. Karena secara resmi Kiai Haji Imad membuat surat perwakilan resmi. Lah, begitupun konsekuensinya seandainya Habib Hanif Alatos, Buya Qurtubi, Gus Rumel dan Gus Wafi resmi mewakili, ada surat resmi dari Robito Alawiyah. Seandainya rombongan ini, rombongan Habib Hanif Alatos kok kalah dalam argumen dengan Tengku Muda Qori dan teman-teman, otomatis mereka akan taslim dengan Kiai Haji Imad. Itu konsekuensinya. Oke, ya. Ini biar gamblang. Ya, memang kalau secara dilihat dari tesisnya itu memang harusnya duelnya langsung dengan akarnya sih. Betul. Robito Alawiyah. Memang karena sertifikat para habaib ini di Robito Alawiyah. Betul. Harusnya debatnya dengan kelompok dia, ya kan? Iya. Dari organisasi dia, bukan dari langsung pada yang diujikan, yaitu para habaib. Tapi nyatanya sampai sekarang ya, dari Robito Alawiyah ya, walaupun toh kita sudah tahu di sosial media kemarin ada diskusi kan, ada diskusi di Robito Alawiyah ya, di diskusi yang diadakan oleh Robito Alawiyah, kita melihat di sosial media yang mengundang Kiai Haji Imad dan yang lainnya itu kan. Tapi itu ternyata ya kalau menurut saya ya kenapa ya? Dagelan kalau menurut saya sih. Ya dagelan. Nyatanya ngapain itu tidak diadakan secara terbuka? Iya. Itu diadakan secara tertutup di Robito Alawiyah. Iya. Kan pertanyaan besar, ada apa di balik itu? Itu kan? Oke.